Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya kembali, pecinta budaya Jawi. Kali ini saya akan membahas tentang pring betuk yang konon pring betuk ini digunakan orang-orang zaman dahulu dan memiliki energi positif, dalam artian digunakan untuk untuk menarik rezeki, dua, pemagaran diri, dan ketiga, kan katanya kebal santet. Kenapa kok bisa dikatakan menarik rezeki? Dikarenakan salah satu benda ini, benda yang terfavorit menurut saya di di channel-channel atau pengetahuan di internet atau keistimewaan dari benda pusaka alam. Konon pusaka ini dihuni oleh 1000 jin ya. Kenapa kok bisa disebut 1000 jin? Karena kalau benda dari alam langsung isian alam, bukan dari isian manusia atau asma. Energi dari alam itu sangat tinggi. Kenapa kok disebut tinggi? Dikarenakan energi alam itu tidak terbatas. Dan Tuhan menciptakan alam supaya diri kita bisa introspeksi diri ya, tentang kekurangan kita apa. Intinya kita jangan mengotori alam. Satu. Yang kedua, manusia juga butuh alam untuk menghirup udara segar, dua, untuk mengeluarkan racun, dan racun pun dihisap oleh alam atau pepohonan saat malam. Ini ruasnya gini ya, medok gini ya, ruasnya gini lah, satu gini. Ini salah satu koleksi saya yang apik ya, bagus. Ini cerita pendek ya dari ayah saya atau apa saya tentang pusaka pring betuk menurut versi saya dan milik saya. Konon ini warisan dari ayah saya. Sedikit cerita ke kalian.
Ada dua cerita yang saya miliki. Ini kalau direbus, katanya airnya bisa dibuat obat. Dan ini ayah saya mencarinya sulit. Kenapa kok sulit? Itu antara 41 hari sampai sekian hari dia di hutan bambu. Gak tahu hutan bambu mana, tapi beliau emang dia orang laku atau spiritual. Nah, rasnya gini ya. Gini. Nah, gini, ini yang gini, yang ini. Nah, ini. Rasnya ini berlubang, asli berlubang ya. Ini kan gini. Kenapa kok dikatakan 1000 jin? Dikarenakan hasil olahan dari alam. Mungkin tingginya ini nggak tak ukur ini ya, antara 15 cm sampai 17 cm lah ya. Seperti kembang kantil saya ya, kembang kantil kuningan itu ya. Kenapa kok bisa bisa dibuat atau bisa serangan gaib, terlindung dari serangan gaib? Dikarenakan Allah alam ini ya, dikarenakan ada penghuni di sini 1000 jin. Nah, 1000 jin itu kalau Allah tidak mengendaki tidak bisa. 1000 jin dalam artian 1000 jin ini yang melindungi si pemegang. Si pemegang dilindungi oleh 1000 jin. Kenapa kok saya bisa dikatakan kebal dari anus, santet, atau teluh atau apalah itu? Dikarenakan satu, bukan hanya 1000 jinnya, tapi ada energi alam yang positif di benda ini. Kalau ada yang tanya, "Loh Mas, kenapa kok dibuat kalung?" Lah, supaya satu, bisa dibuat kemana-mana, bisa dipakai kemana-mana, dan fleksibel kalau dibuat kalung, dan nggak kelihatan orang. Yang kedua, bisa dibuatin kain kafan atau kain hitam, terus dikantongin juga bisa. Kantongin depan kan, jangan ditaruh patat ya, kantongin di depan. Kalau ada yang punya seperti ini, kantongin di depan dada atau di depan saku depan. Lah, fleksibelnya dari ini kalau dibawa ke kamar mandi nggak apa-apa, karena satu, nggak ada tulisan lafaz Allah atau kalam Allah di sini. Ini energi alam langsung. Intinya gini, kalau energi alam itu bisa dibawa ke kamar mandi. Ada yang tanya gini misalnya, "Kang, bisa nggak dibawa ke kamar mandi?" Bisa, dikarenakan apa?
ini terbentuk dari alam. Kayak misalnya kayak seperti batu ya, yang bisa dibawa ke Kameron batu, itu hasil-hasil alam batu ini. Terus bunga-bunga kantil-kantil itu yang apa, yang nggak berlafat, atau bunga kantil yang kering, pokoknya dari alam semua. Nah ini dari alam. Dari alam pastinya lebih mantap, lebih kuat lah. Bisa dikatakan lebih kuat dikarenakan alam itu meliputi dari segala hal, jangkauannya luas alam, atau disebut alam jagat raya. Kalau mau tanya-tanya untuk teman-teman pecinta budaya Jawa, monggo. Kalau mau dukung channel saya, monggo like, comment, dan subscribe. Ya inilah channel sederhana saya tanpa edit ya. Supaya kenapa kalau saya bisa ngomong gini tanpa edit, dikarenakan saya bisa mengoreksi diri saya sendiri. Antara bagus tidak bagusnya itu tergantung kalian yang menilai. Jangan lupakan budaya, karena budaya adalah jati diri kita. Setiap daerah memiliki budaya masing-masing dan meliputi dari bidang-bidang yang segala bidang maksudnya. Adat itu bidangnya bidang dari, nggak mesti dari bidang dari apa hanya spiritual saja, bukan. Spiritual, terus apa, seni, terus itu apa, kearifan lokal, terus apa, penjagaan dalam artian menjaga sendang-sendang, atau menjaga apa, menjaga sendang atau air mancur atau air terjun yang disucikan. Supaya apa? Budaya kita mengajarkan seperti itu, khususnya budaya Jawa. Dikarenakan ya budaya-budaya lain juga ada, misal budaya di luar Jawa atau bukan hanya di Jawa saja, mengajarkan seperti menghargai alam dengan benar dan jangan sampai merusak alam. Karena alam, gini loh, manusia butuh alam, tapi alam tidak butuh manusia. Kenapa kok gitu? Misalnya ada Kang Mas, kenapa kok bisa gitu? Dikarenakan kita butuh udara atau alhamdulillah, kita butuh udara yang segar, yang murni dari alam. Dan alam tidak butuh kita sebenarnya. Ya, kok bisa gitu, Kang Mas? Misalnya kalian tanya, karena kodratnya manusia ini membutuhkan alam sepenuhnya. Dan kenapa orang-orang dahulu memelihara atau merawat sendang-sendang melewati selamatan, bukan tanpa tujuan supaya orang-orang itu kumpul bersih-bersih di sendang atau di air terjun atau di apa, misalnya kayak ini kan dapat dari hutan bambu tuh. Hutan bambu pun sekarang udah jarang, nggak seperti dulu lagi. Terus apa,
nggak sebanyak dulu lagi. Lah terus persawahan itu, kalau persawahan selamatannya itu apa, bersih wereng, bersih bersih supaya kita bisa menjaga tanaman itu. Wereng itu kalau di Jawa sebutannya apa ya, hama lah, hama. Wereng itu hama, kayak tikus sawah itu kan pasti merusak. Nah, kenapa kok bisa ada sajen, ada dikarenakan bukan selamatan itu bukan untuk, intinya gini loh, selamatan itu untuk menyelamatkan atau menyelamati diri kita sendiri, itu selamatan. Perihal tentang selamatan, nah ini selamatan itu kalau menurutku ya, dalam 3 faktor ya, dibagi dalam tiga faktor, yaitu selamatan biasa, selamatan sedang, dan selamatan mewah. Selamatan mewah ini, kalau selamatan sedang ini hanya hanya istilahnya jenang 4 warna, itu selamatan sedang. Selamatan sederhana itu hanya jenang 4 warna, dan selamatan sedang itu misalnya kayak nasi kotak, itu selamatan sedang. Nasi kotak sama kue dua tadi situ satu dicampur, dicampur, dikasih seketan plastik lah. Nah, yang selamatan yang mewah ini larungan, atau larungan ini bisa disebut larungan itu, kayak di pantai selatan, larungan Keraton Yogyakarta ya, itu larungan ya, larungan mewah, larungan istimewa lah. Untuk apa? Biar, intinya orang selamatan itu biar selamat. Intinya kita menghargai alam, kita menghargai ke kearifan lokal, kita akan dihargai oleh alam secara tidak langsung. Nah, ini kan ada jalan toh. Ini kan ada lubang. Ini bukan saya yang lubangin, tapi alam. Ini kalau nggak salah ini jalannya apa ya? Semut kalau nggak salah. Ini bisa semut, bisa apa? Bisa itu apa? Kutunya bambu. Nah, ini yang buat saya unik ini. Kalau gini, nah gini kan kelihatan lah unik. Kalau ini kayak orang sholat ya, kayak setengah sujud itu ya, apa namanya, ruku, enggak, setengah sujud, setengah sujud saat sholat. Nah, ini lubangnya ini keren ini. Tuh. Ini sudah dibersihkan. Dapatnya nggak seperti ini. Untuk perawatan, untuk kalian yang punya seperti ini, untuk perawatannya dibiarin juga nggak apa-apa, dikasih minyak juga nggak apa-apa. Saya khususkan minyaknya untuk yang punya ini melati saja, melati keraton ya. Kenapa kok melati keraton? Supaya apa? Bukan hanya wangi saja,
tapi tujuannya untuk mengawetkan, awet, jadi awet. Kalau berminyak kan bisa awet. Dan kalau baunya wangi, itu kutu nggak mungkin nyerang, bambunya nggak mungkin. Kenapa orang-orang dulu memberi pusaka atau benda-benda yang bertuah itu dengan identik dengan minyak atau dupa? Bukan tanpa maksud dan tujuan, supaya benda itu, kalau besi, supaya karatnya tidak menempel. Karatannya kalau itu dilumuri dilumuri, misalnya benda pusaka keris ya, misalnya kalau keris dilumuri sama minyak, itu kan nggak mungkin karatnya kan satu hari bisa karat, enggak, karena dia basah terus. Intinya gini, basah, alhamdulillah, karatannya agak lama karena dia basah. Seperti tombak sisik buaya saya ya, kenapa kok basah terus lah? Itu dapatnya sudah begitu, bukan saya yang ngasih minyak. Untuk lebih dan kurangnya, untuk teman-temanku, saya mohon maaf ya bila ada salah kata yang kurang berkenan di hati kalian. Saya minta maaf ya. Salam cinta budaya Jawi. Salam rahayu rahayu rahayu. Sehat sejahtera. Salam budaya. Salam. Salam pecinta budaya Jawi. Salam rahayu rahayu rahayu. Sehat sejahtera untuk kita semua keluarga. Terima kasih yang sudah nonton ini. Terima kasih yang sudah support saya. Terima kasih yang sudah komen. Saya tidak berharap viewer saya naik dan sebagainya. Kita ini hanya bertukar pikiran dan bertukar pendapat. Bila mana kalian ada pusaka yang sama seperti saya, monggo sharing-sharing atau komen. Terus atau bila kalian minta nomor WA saya, monggo kita sharing-sharing di WA supaya kita saling mengenal apa yang kita pegang dan apa maksud dari benda tersebut di kita. Dampak setiap benda memiliki dampak negatif dan positif tentang yang kita bawa. Tinggal kitanya saja yang menggunakan benda tersebut dengan baik dan benar supaya hasilnya akan positif. Hasilnya positif dan hasilnya akan wah di hidup kita ya, berdampak yang baik, bukan dampak yang sebaliknya dan merugikan orang lain. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.